Suami saya pada waktu itu sedang tidak bekerja. 2 anak saya sedang kuliah. 1 yang tertua hampir wisuda. Hal itu tidak mudah. Masakan kali ini dia yang telah berjanji tidak akan menolong saya. Itulah yang saya lakukan dari hari ke hari. Halo, shalom para pendengar podcast GMAHK Bukit Sentul. Perkenalkan saya Fiklia dari Jemaat Bukit Sentul. Pada kesempatan ini saya mau menyaksikan bahwa Tuhan itu dahsyat dan Dia bekerja sesuai dengan apa yang Dia firmankan. Apa yang dijanjikan pasti akan terjadi bila kita percaya. Para pendengar podcast, saya ingin mengisahkan kesaksian saya. Beberapa tahun sebelum COVID, suami saya pada waktu itu sedang tidak bekerja dan dia adalah tulang punggung satu-satunya dalam keluarga kami. Pada saat itu 2 anak saya sedang kuliah dan 1 yang tertua hampir wisuda. Kemudian yang ketiga juga hampir menyelesaikan SD-nya. Kemudian ketika suami saya tidak bekerja, tentu saja terjadi banyak perubahan dan dalam tatanan perekonomian kami. Saya sebagai pengatur keuangan dalam rumah tangga berusaha untuk mengatur supaya bagaimana dalam keadaan tidak bekerja, anak-anak saya bisa terus kuliah dan bisa terus sekolah. Tetapi memang hal itu tidak mudah karena kebutuhan yang lain juga berjalan terus. Di dalam pergumulan itu saya tahu suami saya juga bergumul bagaimana supaya dia dapat memenuhi tanggung jawabnya. Sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada janji-janji Tuhan, inilah saatnya saya menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang saya lakukan adalah saya mulai dengan lebih tekun lagi, berharap dan percaya kepada firman-Nya. Di rumah kami, di depan kamar kami, kebetulan kamar saya itu ada di lantai 2. Ketika saya dalam keadaan yang sangat sedih, dalam keadaan yang sangat bingung, saya keluar dari kamar saya dan ketika saya memandang ke sebelah kanan saya, itu adalah Gunung Gede dan sebelah kiri adalah Gunung Salak. Apa yang saya lakukan, saya teringat akan perkataan firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 12 yang berbunyi, "Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Allah Israel, pencipta langit dan bumi." Roh Kudus mengilhami saya bahwa pertolongan saya itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan yang menjanjikan adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan. Yang saya perlukan adalah benar-benar percaya akan janjinya. Jadi setiap kali saya berada di dalam keadaan yang bingung, dalam keadaan yang tidak berpengharapan, saya akan datang ke teras itu dan saya akan mengulang-ulang perkataan firman Tuhan itu. Sesudah itu maka saya akan masuk ke dalam kamar saya dan saya akan bernyanyi. Lagu yang saya nyanyikan adalah lagu Amazing Grace, bahwa saya berasal dari yang tidak ada, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Dia telah menyelamatkan saya. Masakan kali ini, Dia yang telah berjanji tidak akan menolong saya. Oleh sebab itu, maka saya terus berulang-ulang kali melakukan dalam kehidupan saya hal itu. Satu hal yang juga saya syukuri adalah ketika keadaan ini berlangsung, anak-anak saya juga menunjukkan bahwa mereka juga datang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mereka mengambil sikap untuk ikut membantu ayahnya. Kakak yang pertama dia memberikan kursus dan anak yang kedua juga dia menjual anak saya yang kedua juga dia melakukan bisnis kecil-kecilan bagaimana supaya dia dapat mensupport kehidupannya. Dari hari ke hari saya terus berpegang pada janji Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang boleh dibilang keadaan yang tertekan dan takut. Oleh karena saya harus mengeluarkan uang untuk membayar uang kuliah dan kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan takut, saya juga teringat
akan perkataan Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat 31 yang bunyinya seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah yang saya lakukan dari hari ke hari. Saya tahu bahwa Tuhan mempunyai waktu yang tepat untuk menolong saya. Satu-satunya harapan yang kami miliki pada waktu itu yang dapat membantu keuangan kami adalah kami berniat untuk menjual rumah kami. Dan Tuhan memberikan pembeli, Tuhan mengirimkan pembeli yang tepat di waktu yang tepat. Dan itu saya tahu bukan oleh karena usaha kami, tetapi Tuhan bergerak dengan caranya. Tuhan mengirimkan pembeli yang tepat dengan harga yang baik, sehingga kami dapat keluar dari keadaan ekonomi pada saat itu. Kemudian sesudah bersyukur, saya ingat sebelum hal itu terjadi, sebelum pembeli itu datang menyelesaikan pembayarannya, saya ingat akan perkataan Tuhan di dalam kitab Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara sekalian pendengar podcast GMHK Bukit Sentul, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ketika Dia berjanji, Dia tidak akan melupakan janjinya. Apakah kita ketika berada dalam keadaan yang kelihatannya tanpa berpengharapan, akankah kita datang kepada Dia? Tentu saja, karena Dia adalah satu-satunya sumber kekuatan, penolong kita sudah teruji. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membantu kami, keluarga, terlewatkan dari masalah yang kami hadapi pada saat itu. Saat ini kami boleh terus memuliakan Tuhan. Saya secara pribadi tahu bahwa di dalam hidup ini, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka kita dapat melewati keadaan apapun yang pada saat itu walaupun berada di luar kemampuan kita. Tuhan akan selalu menepati janjinya ketika kita datang dan percaya kepadanya. Semoga kesaksian saya ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara bahwa Tuhan dapat dipercaya. Dalam nama Yesus saya bawa kesaksian ini.